Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tafsir surat Al-Kahf, ya, surat Al-Kahfi yang merupakan surat yang rutinitas dibaca oleh kaum muslimin setiap hari Jumat atau setiap malam Jumat, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya surat ini memiliki keutamaan khusus, apalagi datang dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan selamat dari tipuan dajjal, ya. Nah, ini menunjukkan surat ini adalah surat spesial dan kita harus mempelajari kandungan maknanya, ya. Apalagi kalau kita baca, punya perhatian tiap pekan kita baca, ya. Nah, kita berusaha membacanya dengan merenungkannya, menghayatinya, ya. Tentu beda antara orang yang sekedar membaca tapi tidak memahami kandungannya dengan orang yang membaca dengan memahami kandungannya, ya. Kita akan jelaskan secara singkat insyaallah tentang kandungan surat Al-Kahfi. Perhatikan bersama saya. Tafsir surah Al-Kahf. Al-Kahf bahasa Arab artinya goa, ya. Ya, artinya goa, itu namanya Al-Kahf. Adapun nama surat ini, ya, nama surat ada dua disebutkan oleh para ulama. Nama suratnya ada disebut dengan surah Al-Kahf atau disebut dengan surah Ashabil Kahf. Cuma dua ini disebut oleh para ulama, dua nama surat sebagaimana disebut oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya. Kemudian adapun turunnya di mana? Maka surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Ya. Makkiyah maksudnya turun, yaitu turun sebelum Nabi berhijrah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ya. Ini kita perlu mengenal tentang dia Madaniyah atau Makkiyah. Kalau turun setelah Nabi berhijrah namanya Madaniyah, ya. Sehingga fungsi kita tahu dia surat Makkiyah atau Madaniyah, kita tahu audiens yang dihadapi oleh Nabi ketika turun surat Al-Kahfi, yaitu audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir musyrikin Arab secara umum di kota Mekah, ya, karena Nabi masih di Mekah ketika itu, ya. Dan di antara istimewa surat ini, ya, turunnya sekaligus semuanya. Kita tahu ada surat ada dua model surat, ya. Surat-surat ada dua model. Ada dua model. Ada yang turun sekaligus. Ada yang bertahap. Ya. Yang turun sekaligus di antaranya Al-Kahfi, ya. Di antaranya surat Al-Kahfi, misal Al-Fatihah, ya. Al-Asr, ya, misalnya, dan lain-lain. Namanya turun sekaligus. Ada yang bertahap, contoh seperti surat Al-Alaq. Seperti surat Al-Alaq. Kemudian Al-Baqarah. Nanti ada Al-An'am, ya. Al-An'am. Dan banyak, ya. Banyak surat yang turun secara bertahap. Al-Alaq contohnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata pertama turun cuma 5 ayat.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pertama turun, setelah itu turun surat-surat yang lain. Sampai akhirnya terjadi pertentangan, kemudian datang Abu Jahal menentang dakwah Nabi, baru kemudian kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Itu berkaitan Abu Jahal. Jadi antara 5 ayat pertama dengan sisa ayat penutup ternyata ada jeda yang cukup lama. Nanti baru Nabi SAW mengatakan, jadikan ayat-ayat ini di bawah surat Al-Alaq. Jadi Al-Quran itu bukan surat sejarah, maksudnya turun. Enggak, kadang-kadang turun, sebagian ayat turun di waktu yang jauh. Kemudian Nabi yang meletakkan di bawah ayat ini, dirangkai oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kahfi termasuk yang turun sekaligus. Turun sekaligus karena dia satu rentetan ya. Seperti surat Yusuf juga turun sekaligus. Sebagian surat sekaligus, sebagian surat tidak. Ya. Al-Kahfi termasuk model yang turun sekaligus. Adapun sebab nuzulnya ya. Disebutkan, saya akan bacakan nanti insyaallah. Jadi insyaallah buku surat Al-Kahfi sudah jadi buku ya. Lagi proses on the way, lagi cetak, insyaallah dalam minggu-minggu ini sudah selesai, siap diterima oleh para jamaah ya. Jadi sebab nuzulnya disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy mereka datang kepada orang Yahudi. Mereka mengeluhkan tentang Muhammad. Ini Muhammad bagaimana dakwahnya? Maka orang-orang Yahudi kasih ide. Sa'aluhu, bilang hendaknya kalian tanya kepada Muhammad tentang 3 perkara. Kalau dia bisa jawab, dia nabi. Kalau dia tidak bisa jawab, maka dia bukan nabi. Nah, ini kemudian mereka pun bertanya orang Quraisy karena mereka bingung menghadapi Muhammad. Muhammad ini berdakwah sallallahu alaihi wasallam, ternyata dakwanya semakin ramai, orang semakin banyak yang ikut. Maka mereka ingin menghentikan. Tapi caranya bagaimana? Bagaimana membuktikan Muhammad ini bohong, bukan seorang nabi? Maka mereka minta petunjuk dari orang Yahudi. Maka orang Yahudi kasih tahu caranya begini. Tanyakan kepada Muhammad 3 perkara, di antaranya tanyakan tentang sekelompok pemuda yang keluar di awal hari, di pagi hari, apa yang terjadi dengan mereka. Ternyata maksudnya tentang Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian tanyakan kepada tentang seorang yang titwaf, seorang yang suka berpetualang di penjuru dunia. Ya. Bagaimana kabar tentang orang tersebut? Seorang penguasa yang berpetualang, ternyata maksudnya adalah Dzulkarnain. Kemudian tanyalah juga tentang ruh. Ya, kemudian turunlah dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Tapi intinya ini sebab nuzul disebut oleh para ulama tentang sebab turun surat Al-Kahfi. Maka ketika Nabi ditanya, maka Nabi pun bisa menjawab karena Allah turunkan surat Al-Kahfi. Jadi sebab nuzulnya adalah ide Yahudi kepada kafir Quraisy, kufar Quraisy, kafir Quraisy untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hal. Yang pertama tentang sekelompok pemuda yang keluar di pagi hari. Yang keluar di awal hari. Maksudnya tentang Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua tentang seorang pemuda petualang, seorang petualang. Maksudnya tentang Dzulkarnain, berpetualang yang mengembara ke sana kemari. Yang ketiga tentang ruh, ya. Tentang ruh. Maka turunlah surat Al-Kahfi. Ini tentang sebab nuzul surat Al-Kahfi. Saya akan bacakan sebab nuzul tersebut supaya jelas bagi kita, ya. Anna Quraisyan, diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Anna Quraisyan ba'athu An-Nadhr bin Al-Harith wa Uqbah bin Abi Mu'aid ila ahbar Yahud wa qala lahum salahum an Muhammadin
wasifa lahum sifatahu wa akhbirahum biqaulihi. Orang Quraisy mengutus dua orang, Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid kepada pendeta-pendeta Yahudi. Kemudian orang Quraisy mewasiatkan kepada mereka berdua, ya. Kalian hendaknya berdua bertanya tentang Muhammad, ya. Kemudian juga sifatkanlah kepada Yahudi tentang Muhammad ini, karena Yahudi di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada Yahudi di Mekah. Ya, jadi orang Yahudi belum tahu tentang Muhammad. Orang Mekah ini pergi ke Madinah untuk nanya, cari petunjuk, ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membatalkan atau menggagalkan dakwah Muhammad. Maka orang Quraisy berkata, wahai Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, hendaknya kalian berdua tanya kepada Yahudi, ya, tentang Muhammad. Jelaskan sifat-sifat Muhammad, ya, dan jelaskan sebagian perkataan-perkataan Muhammad. Fa innahum ahlul kitabil awal. Mereka adalah ahlul kitab yang pernah turun kitab kepada mereka. Wa indahum ilmun laisa indana. Karena mereka ahlul kitab Yahudi punya ilmu yang kita orang Quraisy tidak punya ilmu tentangnya. Tentang ilmu nabi-nabi mereka. Maka mereka berdua pun pergi, Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, sampai mereka datang ke Madinah. Lalu mereka bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka jelaskan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengabarkan tentang sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka berdua berkata kepada Yahudi, "Innakum ahlut Taurati." Kalianlah ahlu Taurat, turun Taurat kepada kalian. Wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hadza. Kami datang kepada kalian wahai pendeta Yahudi agar kalian kabarkan kepada kami tentang kawan kami ini. Tentang teman kami ini, maksudnya Muhammad, ya. Tentang orang yang tinggal bersama kami. Maka apa kata orang Yahudi? Saluhu an thalathin na'murukum bihinna. Tanyakan kepada Muhammad itu, teman kalian itu, 3 perkara. Ya, kami suruh kalian untuk bertanya kepada dia tentang 3 perkara. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal. Kalau ternyata si Muhammad itu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia seorang nabi yang diutus benar. Wa illam yaf'al, kalau ternyata dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, farrajul mutaqawwil, maka dia hanya ngarang ngaku-ngaku sebagai nabi. Faru fihi ra'yakum, kemudian kalian lihat bagaimana pendapat kalian tentang dia. Tanyakan. Pertama, saluhu an fityatin zahabu fid dahril awal. Tanyakan tentang sekelompok pemuda yang mereka keluar di masa lalu, ya. Maka na amruhum, bagaimana tentang perkara mereka. Ya. Fa innahu qad kana lahum haditsun ajab. Sungguh mereka memiliki kisah yang menakjubkan. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya, terlalu teka-tekinya yang disampaikan oleh Yahudi terlalu global. Bayangkan ya, coba. Tanyakan kepada dia, saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awal, ma kana amruhum fa inna kana amruhu lahum haditsun ajab. Tanyakan kepada dia tentang sekelompok pemuda yang keluar di zaman dahulu di awal hari, ya. Bagaimana berita tentang mereka? Tapi pemuda yang keluar banyak sekali. Ya. Pertanyaan terlalu global, ya, terlalu global. Tapi yang kedua, saluhu an rajulin tawafin qad balagha masyariqal ardu magharibaha. Maka naba'uhu. Yang pertanyaan kedua, tanyakan tentang seorang laki yang pengembara yang dia berjalan sampai menuju timur dan barat. Bagaimana kabarnya? Tapi orang yang pergi ke timur dan barat mungkin banyak, ya, tapi pertanyaan terlalu global. Tanya tentang seorang laki yang pernah mengembara pergi sampai timur dan barat, bagaimana kabarnya? Ya harusnya kalau mau kasih teka-teki ada sifat-sifat yang lebih spesifik. Mungkin pemuda tersebut seorang penguasa, laki tersebut hebat apakah, sehingga paling tidak namanya teka-teki ada sesuatu yang memberi petunjuk. Ini pertanyaan terlalu global, ya, terlalu global. Yang ketiga, saluhu anir ruh. Tanyakan dia tentang ruh, ya. Fa idza akhbarakum bidzalik fattabi'uhu fa innahu nabi. Kalau ternyata dia bisa menjelaskan tentang 3 pertanyaan ini, maka ikutilah dia, sungguhnya dia seorang nabi. Wa illam yaf'al fa huwa rajul mutaqawwil. Kalau ternyata dia tidak bisa jawab, ketahuilah dia adalah seorang laki pendusta. Fasna'u fi amrihi ma badalakum. Lakukan apa yang kalian kehendaki terhadapnya. Ya. Maka Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid pulang dari Madinah, kemudian segera sampai ke Mekah. Kemudian dia berkata, wahai ma'syarul Quraisy, wahai orang Quraisy, qad ji'nakum bi faslin ma bainakum baina Muhammad. Kami telah datang kepada kalian dengan suatu keputusan yang keputusan pasti antara kalian dengan Muhammad. Ya, antara kalian dengan Muhammad. Qad amarana ahbarul yahud an nas'alahu an asya' amaruna biha. Orang-orang Yahudi menyuruh kita untuk menyampaikan, ya, tentang
perkara-perkara ya yang ditanyakan kepada Muhammad ya. Kalau Muhammad bisa jawab maka dia seorang nabi, kalau tidak bisa jawab maka dia adalah orang yang dusta. Tinggal kalian lakukan apa yang hendak kalian lakukan ya. Inilah sebab nuzul surat Al-Kahfi. Maka mereka pun datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata menjawab ketika itu, "Ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan." Kata Nabi, besok aku akan kabarkan. Rasulullah lupa mengucapkan insyaallah. Rasulullah lupa mengucapkan insyaallah, maka mereka pun pergi dari Nabi. Ternyata Rasulullah SAW tidak diberi wahyu sampai sekitar 15 hari. Ya, Allah tidak turunkan wahyu sampai akhirnya baru setelah itu ketika Nabi tidak beri jawaban selama 15 hari, maka orang-orang Mekah jadi heboh, ya. Ya, mereka bilang Muhammad bilang besok, ternyata tidak sudah 15 hari dan akhirnya Allah turunkan wahyu menjelaskan itu semua ya tentang yang ditanyakan dan mereka tetap tidak beriman. Mereka tetap tidak beriman. Inilah sebab nuzul surat Al-Kahfi, yaitu tentang teka-teki yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwasanya Nabi adalah seorang nabi atau bukan. Taib, adapun keutamaan surat baca Al-Kahfi. Apa keutamaan surat baca Al-Kahfi? Secara umum keutamanya ada dua. Yang pertama adalah untuk membentengi diri dari Dajjal, ya, untuk membentengi diri dari Dajjal dengan membaca 10 ayat pertama. Dengan membaca atau menghafal 10 ayat pertama pembuka surat Al-Kahfi. Yang kedua ya adalah agar mendapat bimbingan ya, agar mendapat taufik dari Allah dalam mengarungi lautan kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan. Yaitu bahwasanya Allah akan berikan cahaya bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi selama sepekan, sehingga dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, nanti akan kita jelaskan ya tentang hadis yang diperselisihkan. Kesahihannya. Nanti akan saya jelaskan secara singkat insyaallah. Saya sudah jelaskan dengan detail di buku saya, tapi saya mungkin tidak akan jelaskan secara detail di sini, cuma isyarat saja. Adapun ini hadisnya sahih, hadis yang sahih, yang disepakati kesahihannya. Ya. Taib. Adapun yang pertama, keutamaan pertama untuk membentengi diri daripada Dajjal, ya. Suatu hari kata An-Nawas bin Sam'an, dzakara Rasulullah sallam ad-Dajjal. Rasulullah sallam berbicara tentang Dajjal. Zata ghadatin pada suatu hari. Fa khaffadha fihi raf'a, maka beliau merendahkan suara dan beliau meninggikan suara beliau. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami menyangka Dajjal sudah ada di di balik kumpulan pohon korma, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan begitu semangat ya, mengangkat suara, merendahkan suara, sampai seakan-akan Dajjal di hadapan mereka. Falamma ruhna ilaihi arafa dzalik fina. Tatkala kami pergi kepada Nabi, maka Nabi mengetahui kondisi kami ya. Nabi berkata, "Ma sya'nukum?" Ada apa dengan kalian? Qulna ya Rasulullah, dzakarta Dajjal ghadatan. Engkau telah menyebut tentang Dajjal pada suatu hari. Fa khafadta fihi wa rafa'ta. Engkau merendahkan suara, engkau meninggikan suara, hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli, sampai kami menyangka Dajjal sudah di hadapan kami. Faqala ghairu Dajjal akhwafuni alaikum iyakhruj ya iyakhruj wa ana fikum
fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruj lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Maka Nabi berkata, bukan Dajjal yang bukan Dajjal yang membuat aku takut atas kalian. Apabila ia keluar Dajjal dan aku masih bersama kalian, maka aku yang akan melawan Dajjal. Aku akan bela kalian. Akan tapi bila ia keluar sedangkan aku sudah tidak bersama kalian, kata Nabi SAW, maka setiap orang akan membela dirinya sendiri. Sedangkan Allah menjadi pelindung bagi setiap muslim. Ya, kemudian Rasulullah sebutkan, innahu syabun qatatun ainuhu tafi'atun ka'anni ushabbihu bi Abdul Uzza bin Qatan faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Ya, sungguhnya Dajjal itu ciri-cirinya adalah seorang pemuda yang berambut agak ikal yaitu keriting ya, dan dia buta sebelah, seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan, mirip wajahnya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, maka bacakanlah kepadanya awal-awal dari surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian juga dalam kita tahu bahwasanya Dajjal fitnah yang luar biasa ya, yang Nabi SAW jelaskan kalau dia berjalan dengan cepat ya, seperti angin yang berhembus dengan kencang ya. Kemudian banyak orang yang beriman kepadanya. Kalau dia bilang hujan, langit yang tanah yang kering, dia bilang kepada langit turunkan hujan, maka hujan akan menurunkan hujannya, langit menurunkan hujannya, bumi yang tandus akan menumbuhkan tumbuhannya ya, dan demikianlah ya. Setiap dia melewati suatu tempat maka hewan-hewan menjadi berkah, jadi gemuk-gemuk, kemudian susu hewan-hewan tersebut menjadi banyak. Adapun orang yang tidak beriman kepada Dajjal maka jadi kering lahannya, hewan-hewannya menjadi kurus, krempeng dan seterusnya. Jadi kemudian dia bilang bumi keluarkanlah akhriji kunuzaki, wahai bumi keluarkanlah hartamu, maka keluar harta mengikuti dia kemana dia berjalan, emas, perak mengikuti dia. Intinya dia memberikan fitnah yang sangat luar biasa ya. Ya, makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari setiap kali salat dari 4 perkara. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari 4 perkara tersebut. Kata Nabi SAW, idza tasyahada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Jika salah seorang dari kalian sedang tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dengan berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya Dajjal. Dalam hadis Abu Darda, Rasulullah SAW berkata, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama, maka dia akan dijaga dari Dajjal ya. Fitnah, meskipun fitnah luar biasa, ada kalau kita bahasa kita benteng yang bisa melindungi kita dari Dajjal yang sungguh luar biasa dengan membaca awal dari surat Al-Kahfi ya. Dengan membaca surat Al-Kahfi. Baik. Ini keutamaan pertama. Keutamaan kedua yang tadi saya singgung datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi datang hadis-hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi dari sekitar 7 sahabat, dari Ali bin Abi Thalib, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari 7 sahabat. Ya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Khalid, Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi semua riwayatnya dhaif kecuali dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri pun meriwayatkan hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi, itu pun ada khilaf, ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf. Dan yang benar adalah hukumnya adalah secara sanad adalah mauquf meskipun maknanya adalah marfu. Kita akan jelaskan ya. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati." Barang siapa baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, adha'alahu minan nuri, adha'alahu minan nuri fima baina wa bainal baitil atiq. Allah akan memberikan dia cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya diberi cahaya yang luar biasa. Dalam riwayat yang lain, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain. Allah akan berikan dia cahaya antara Jumat 1 sampai Jumat berikutnya. Artinya Allah akan membimbing dia selama sepekan. Hadis ini tentang keutamaan surat Al-Kahfi, saya katakan tadi diperselisihkan tentang kesahihannya. Gambarannya ya,
Jadi ada apa namanya? 7 sahabat tadi saya sebutkan ya. Ada namanya tadi Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Kemudian ada Aisyah ya. Ada Aisyah. Kemudian ada Ibnu Umar dan lain-lain ya, ada 7. Di sini ada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri. Nah, hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi ini dhaif, dari Abu Hurairah dhaif. Kemudian dari Aisyah, Ibnu Umar dan ini juga dhaif semuanya. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri di sini ada khilaf. Ada khilaf. Apakah hadisnya marfu? Apakah marfu? Marfu maksudnya perkataan Nabi dari sabda Nabi. Ataukah hadisnya mauquf dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadisnya marfu, sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah mauquf. Yang mengatakan marfu di antaranya misalnya Ibnu Hajar, kemudian Al-Albani, ulama sekarang. Mauquf juga banyak. Setelah saya gambarkan sanadnya dan ada di buku ya, saya tidak mungkin jelaskan sekarang karena masalah rawi-rawi. Intinya yang lebih benar bahwasanya hadisnya adalah mauquf. Ini yang lebih benar. Ini bahwasanya siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu ma bainal jum'atain, siapa yang baca surat Al-Kahfi maka Allah akan berikan cahaya di hari Jumat, Allah akan berikan cahaya antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Maka itu hadis mauquf. Kemudian hadis mauquf ini juga ada beberapa riwayat ya. Ada 2 model riwayat. Yang disebutkan pembacaannya hari Jumat. Hari Jumat, malam Jumat atau siang Jumat. Ada lagi riwayat yang tidak disebutkan harinya secara khusus. Hari apa secara khusus? Secara sanad maka yang lebih rajih adalah ini ya. Secara sanad saya sebutkan di buku, nanti mungkin antum bisa baca di bukunya secara langsung. Secara sanad bahwasanya riwayat yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Kahfi datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat. Adapun dari Abu Hurairah sanadnya dhaif, ini sanadnya sahih. Ini yang sanadnya sahih. Yang sanadnya sahih. Akan tetapi khilaf di kalangan para ulama apakah dia marfu, ini sabda Nabi ataukah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Secara sanad kita teliti atau kita baca penjelasan para ulama, bukan saya teliti, saya baca penjelasan para ulama bahwasanya hadisnya adalah mauquf. Mauquf itu perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi yang mengatakan man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan berikan cahaya selama Jumat satu sampai Jumat yang lain. Artinya Allah beri petunjuk. Itu bukan perkataan Nabi, tapi adalah sabda Nabi sabda adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, meskipun yang benar ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, namun para ulama mengatakan hadis ini mauquf meskipun perkataan sahabat, tapi hukumnya hukum marfu. Kenapa hukum marfu? Karena Abu Sa'id Al-Khudri sedang berbicara tentang sesuatu yang gaib. Dia bilang, siapa yang baca surat Al-Kahfi? Bayangkan sahabat bicara. Siapa baca surat Al-Kahfi maka Allah berikan cahaya sampai Jumat berikutnya. Tidak mungkin Abu Sa'id Al-Khudri ngomong bicara yang gaib kecuali tanpa ada bimbingan. Makanya para ulama mengatakan meskipun yang berbicara Abu Sa'id Al-Khudri tapi hukumnya hukum marfu karena dia pasti mendapatkan informasi tersebut, wawasan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan hukmu hadisun mauquf lahu hukmul marfu. Hadisnya mauquf tapi hukumnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita dari secara mauquf juga datang dalam berbagai macam riwayat, bisa kita klasifikasikan menjadi 2. Ada yang disebutkan hari Jumat atau malam Jumat, ada yang mengatakan barang siapa baca surat Al-Kahfi Allah beri cahaya tanpa disebut hari Jumatnya.
Secara sanad maka yang lebih kuat tanpa disebut harinya. Karena yang datang dengan disebut hari Jumat, malam Jumat itu semua riwayatnya syadz. Riwayatnya syadzah, ya, dhaif. Yang kuat bahwasanya tanpa disebutkan harinya. Oleh karenanya intinya seorang berusaha perhatian sama surat Al-Kahfi. Tidak harus dia baca malam Jumat atau hari Jumat. Kapan dia membaca baik, yang penting dia punya perhatian terhadap surat Al-Kahfi. Dan ini mirip seperti surat seperti surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk juga datang dalam sebagian riwayat, barang siapa yang baca surat Al-Mulk sebelum tidur maka akan menyelamat. Tapi yang benar riwayat tersebut riwayat yang dhaif. Yang benar hadis-hadis datang surat Al-Mulk datang secara mutlak. Siapa yang baca bahwasanya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, adalah munjiyah, menyelamatkan dari azab kubur, dan tidak harus dibaca setiap malam. Tetapi yang penting seorang muslim punya perhatian khusus terhadap surat tersebut. Nah, sama surat Al-Kahfi, riwayat yang datang untuk dibaca hari Jumat atau malam Jumat riwayatnya lemah. Intinya seorang perhatian dengan surat Al-Kahfi, dia baca kapan saja, yang penting dia punya perhatian untuk baca surat Al-Kahfi karena kandungannya luar biasa, akan kita jelaskan setelah ini. Meskipun demikian, kalau ada yang merutinkan, Ustaz, kalau ada yang merutinkan baca malam Jumat atau hari Jumat, enggak apa-apa. Itu bagus, dan itu fatwa dari sebagian ulama, di antaranya fatwa Imam Syafi'i dalam kitabnya difatwakan oleh Imam Ahmad sebagaimana dari riwayat murid yang meriwayatkan Imam Ahmad baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian juga difatwakan oleh Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, kemudian difatwakan oleh Ibn Taimiyah, dan banyak ulama sekarang fatwakan. Kenapa? Karena meskipun riwayat ini lemah, mungkin mereka mengatakan ini fadhail amal, maka tidak jadi masalah, atau di antara rutinitas hari Jumat, hari yang baik, kemudian seorang baca surat Al-Kahfi, oke. Dan ini fatwa para ulama. Jadi, maksud saya, kebiasaan teman-teman yang baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, malam Jumat, atau di siang hari Jumat, oke, enggak ada masalah. Ya, meskipun kalau kita bicara secara sanad lemah, tetapi perhatian terhadap surat Al-Kahfi adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun memilih harinya, maka difatwakan oleh para ulama. Saya katakan difatwakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Ibnu Qudamah, kemudian Ibn Taimiyah, dan ulama-ulama yang lain, ulama kontemporer. Ini semua sudah saya sampaikan dalam tafsir surah Al-Kahfi. Insyaallah kalau antum baca langsung dari bukunya, saya jelaskan secara sanadnya maupun perkataan para ulama. Wallahu alam bishawab. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang topik surat Al-Kahfi. Tolong dihapus, difoto dulu biar terus dihapus ya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang apa sih konten daripada surat Al-Kahfi sebelum kita masuk dalam pembahasan secara detail. Jadi, apa sih intisari dari surat Al-Kahfi ya? Intisari surat Al-Kahfi. Secara umum dia topiknya ada dua, surat Al-Kahfi. Pertama adalah tentang peringatan kepada kaum musyrikin yang menyatakan Allah punya anak. Ini adalah kesyirikan. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, liyunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ya, kata Allah, liyunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Kemudian ini Allah menurunkan Al-Quran untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Allah turunkan Al-Quran untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah punya anak. Allah punya anak. Dan itu diantaranya perkataan orang-orang musyrikin Arab, karena mereka mengatakan malaikat adalah banatullah, malaikat adalah putri-putri Allah. Kaum musyrikin mereka mengatakan malaikat adalah putri Allah ya.
berkata, malaikat adalah putri-putri Allah. Dan di akhir surat Al-Kahfi Allah mengatakan apa namanya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu barang siapa yang ingin masuk surga intinya, maka dia hendaknya beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Jangan syirik. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyatakan Allah punya anak. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Nah, ini di antara topik utama dari intisari soal Kahfi. Topik yang kedua, surat Al-Kahfi menjelaskan, ya, tentang bermodel-model fitnah, bermodel-model fitnah di dunia ini. Fitnah dalam kehidupan dunia ini, dalam kehidupan ini. Di awal Allah berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Kata Allah, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Untuk menguji. Kata Allah, kami jadikan apa yang di atas muka bumi perhiasan atau indah, atau keindahan. Untuk apa? Untuk menguji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Linabluwahum ayyuhum ahsanu amal." Untuk menguji siapa di antara kalian amalan yang terbaik. Jadi Allah sebutkan di awal surat Al-Kahfi secara global. Pertama Allah sebutkan secara global tujuannya. Setelah itu Allah merinci. Lalu Allah merinci fitnah-fitnah tersebut. Contoh-contoh fitnah-fitnah tersebut. Ya Allah, setelah itu Allah merinci. Apa saja fitnah-fitnah tersebut? Allah sebutkan pertama kali. Di antaranya adalah misalnya fitnah teman. Teman adalah fitnah. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu untuk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah setiap pagi, setiap petang, yang mereka mencari wajah Allah, mereka ikhlas. Kenapa Allah turunkan ini? Karena ketika itu Nabi digoda sama orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, Muhammad, sudahlah kau tinggalkanlah orang-orang miskin itu, nanti kami orang-orang kaya akan beriman dengan kau. Fitnah teman, bahaya. Maka Allah menyuruh Nabi untuk bersabar, untuk berteman dengan orang-orang yang miskin-miskin ini, tapi mereka beriman. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian juga Allah sebutkan misalnya tentang fitnah lingkungan. Pertama, kedua, fitnah lingkungan. Ya. Maka Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Allah sebutkan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi para pemuda Ashabul Kahfi. Yang di mana mereka ketika itu hidup di satu zaman zaman yang pemerintahan semuanya musyrikin.
Mereka cuma bertujuh, ya, bertujuh yang mereka beriman. Mereka pemuda-pemuda. Yang lain semua orang tua mereka musyrik, kerajaan musyrik, seluruh negeri musyrik. Dan itu sangat mempengaruhi mereka sehingga mereka harus kabur akhirnya menuju goa untuk menyelamatkan diri. Di sini Allah sebut tentang fitnah lingkungan, bagaimana bi'ah atau lingkungan punya pengaruh luar biasa kepada masyarakat, ya. Maka waspada dengan lingkungan, ada fitnah lingkungan. Yang ketiga yang Allah sebutkan adalah tentang fitnah harta. Fitnah harta. Allah sebutkan tentang kisah dua orang yang berdialog. Kisah dua orang yang berdialog. Satunya kaya, satunya miskin. Satunya kaya raya. Bagaimana dia terfitnah dengan hartanya sehingga dia pun menjadi sombong dan aku menjadi ujub. Nanti akan kita sebutkan. Ini contoh fitnah harta. Bagaimana seorang bisa selamat dari fitnah harta. Allah contohkan bahwasanya dunia itu memang isinya adalah keindahan. Menguji seseorang, apakah seorang bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut atau tidak, karena memang kita diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah berikutnya yang Allah sebutkan adalah fitnah ilmu. Di mana ilmu, kalau orang sombong maka ilmu sebagaimana, maksudnya apa? Sebagaimana harta bisa bikin sombong, ilmu pun demikian. Maka Allah sebutkan di sini tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir, yang bagaimana Nabi Musa punya ilmu namun tidak angkuh. Ya. Di sini kisah Allah sebutkan kisah Musa alaihissalam dan Khadir dan Nabi Khadir. Nanti akan kita jelaskan ya tentang kisah tersebut. Kemudian di antaranya yang Allah sebutkan juga yang keenam ya adalah tentang fitnah kekuasaan. Apakah seorang memiliki kekuasaan menjadikan dia menggunakan kekuasaan tersebut untuk jalan Allah atau untuk kesenangan pribadi ya? Apakah kekuasaan digunakan untuk mencari ridha Allah Nah, disinilah Allah akan sebutkan tentang kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain. Nah, inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bicara tentang apa sih intisari surah Al-Kahfi, maka terdiri atas dua poin utama tentang peringatan terhadap kaum musyrikin, dan yang kedua tentang bagaimana model-model fitnah dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi, apa fitnah-fitnah itu, bagaimana menghadapinya. Itu intisari daripada surah Al-Kahfi, insyaallah akan kita jelaskan. Tolong dipotong. Setelah itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, Al-Qur'an, wa lam yaj'al lahu iwaja. Yang Allah tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut bengkok. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Ya, qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Al-Qur'an lah lurus untuk beri peringatan tentang azab yang pedih min ladunhu dari Allah Subhanahu wa taala, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Dan untuk beri kabar gembira kepada orang beriman yang beramal saleh bahwasanya mereka memiliki ganjaran yang besar. Baik, kita akan bahas ayat yang pertama terlebih dahulu. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang pertama,
Baik, perhatikan sini kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, ya. Segala puji bagi Allah. Alladzi anzala ala abdihi, yang menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Quran kebengkokan. Baik. Pertama, perhatikan Allah memuji dirinya. Kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di sini namanya alif lam al-istighraq. Ya. Alif lam al-istighraq. Yaitu mencakup seluruh pujian. Makanya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bisa mengatakan segala puji bagi Allah. Ada kata segala. Segala ini maksudnya mencakup seluruh pujian, ya. Lillah, perhatikan sini lillah. Lam di sini hanya bagi Allah, ya, lam bagi, disebut dengan lil istihqaq, ya. Lam al istihqaq, lam lil istihqaq. Yaitu hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan segala pujian. Hal ini karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji secara zatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk dipuji secara zatnya, karena Dia yang Maha Kaya, yang memiliki segala sesuatu, yang semua membutuhkan kepada Dia. Adapun selain Allah, kita muji manusia, kita muji hewan, kita muji kondisi, kita memuji suatu produk, semuanya itu yang kasih adalah Allah. Mereka tidak terpuji secara sendirinya. Tetapi mereka menjadi indah, mereka menjadi mampu karena Allah berikan kenikmatan kepada mereka, ya. Makanya yang berhak untuk dipuji secara haknya, secara zatnya hanyalah Allah. Kita pun kalau dipuji oleh orang bukan karena kita punya kemampuan secara zat, tapi Allah berikan kita kelebihan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita produktivitas sehingga kita dipuji oleh orang lain. Pada hakikatnya itu semua dari Allah. Ya, makanya ketika memuji seorang, sungguhnya yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau ada orang memiliki keindahan, kita lupa mengatakan Masya Allah Tabarakallah, dia bisa kena ain. Seakan-akan kita lupa bahwasanya itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang berhak dipuji secara zatnya. Makanya ketika kita umrah kita mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita mengatakan segala pujian, segala nikmat, ya, hanyalah milikmu ya Allah. Kerajaan hanyalah milikmu. Pujian, nikmat, kepemilikan kerajaan, ya, semuanya hanya milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Inilah maksud dari alhamdulillah, ya. Kemudian bahasan berikutnya, Allah dipuji karena dua hal, ya. Allah dipuji secara umum karena dua hal. Pertama, karena sifat-sifatnya yang indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maha sempurna. Allah keindahannya, kehebatannya, maha sempurnanya berhak untuk dipuji. Yang kedua, ya karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah dipuji sifat-sifatnya, Allah dipuji dengan sifat sempurna, Allah dipuji karena keputusan yang sempurna, Allah dipuji karena hikmahnya yang sempurna.
Semua mewajibkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Segala pujian yang berhak hanya Allah. Yang kedua, Allah dipuji karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Dan di antara nikmat tersebut, di antara sekian banyak nikmat ya. Sekian banyak nikmat adalah apa? Adalah diturunkannya Al-Qur'an. Adalah diturunkannya Al-Qur'an. Makanya di sini Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an. Jadi di antara nikmat yang buat kita harus memuji Allah adalah Al-Qur'an. Quran nikmat luar biasa. Bagaimana kita baca surat Al-Kahfi dengan isinya kandungan yang luar biasa. Dia nikmat yang hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sini Allah mengatakan ya, segala puji bagi Allah telah menurunkan kepada hambanya. Di sini perhatikan. Hambanya. Hamba. Allah tidak mengatakan kepada Rasulnya. Tapi Allah mengatakan segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya. Allah tidak mengatakan segala puji yang telah menurunkan kepada Rasulnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dipuji dari dua hal. Dipuji dia sebagai seorang Rasul, dipuji dia sebagai seorang hamba. Ya, kalau sebagai seorang Rasul kita tahu Rasulullah diberi mukjizat, Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, Rasulullah SAW dan banyak hal. Tetapi ingat, di antara keistimewaan Nabi, dia bukan hanya sebagai seorang Rasul, tapi sebagai seorang hamba yang sempurna. Apa hamba yang sempurna? Dia membuktikan penghambaannya kepada Allah. Tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi. Tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi. Makanya Nabi SAW ketika sholat misalnya, sholat sampai hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Nabi kalau sholat sangat panjang. Sampai satu rakaat dia pernah baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, surat Ali Imran. Sampai ditanya Rasulullah, engkau sholat seperti ini, panjang begini. Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni dosa-dosa yang terlalu akan datang. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ibadah Nabi luar biasa. Kalau bicara sedekah luar biasa. Fa inna Muhammadan ata'an malam yang syafaqah. Nabi kalau sudah bersedekah tidak pernah takut miskin. Semua dia punya dikasih. Ya. Kata Nabi, kalau saya punya sesuatu saya akan bagi-bagi. Saya punya sesuatu saya akan bagi-bagi. Kalian tidak akan mendapati aku bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi ibadah luar biasa, salat luar biasa, puasa luar biasa. Semuanya, ya. Doa luar biasa. Bayangkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW ketika di padang Arafah, Nabi SAW wukuf sambil naik di atas ontanya. Nabi SAW mengangkat rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Rasulullah SAW berdoa dari duhur sampai maghrib. Bayangkan berjam-jam Rasulullah SAW berdoa di bawah terik matahari. Angkat kedua tangannya sampai ketika tali kekang onta lepas, Rasulullah pegang satu tangan, tangan satunya tetap berdoa kepada Allah berjam-jam. Padahal sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kita sudah beberapa kali aja alhamdulillah. Kita berhaji subhanallah, kita berdoa mungkin 1 jam sudah paling lama. Habis itu bingung minta apa. Padahal kita tidak ada yang terjamin pada diri kita, enggak ada terjamin dunianya, tidak terjamin istiqomahnya, tidak terjamin akhiratnya. Tapi kita berdoa sudah 1 jam sudah selesai. Nabi SAW yang terjamin segalanya, dijamin oleh Allah segalanya. Berdoa dari duhur sampai maghrib, luar biasa. Kalau ibadah jangan tanya kepada Nabi tentang Nabi. Makanya Nabi dipuji oleh Allah bukan cuma dari sisi risalahnya sebagai seorang Rasul, dia sebagai seorang hamba luar biasa. Dan Allah dalam beberapa ayat memuji Nabi sebagai seorang hamba. Contoh dalam surat ini, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya. Seperti dalam ayat yang lain, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Menjalankan apa? Hambanya. Kemudian juga Allah berfirman, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah menyebutkan Nabi juga dengan hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah ya'du'uhu kadu yakunu al-ibadah. Tatkala Muhammad berdiri berdoa atau menyeru, ya Allah sebut kata hamba. Jadi beberapa ayat Allah memuji Nabi dengan menyebut kata hamba. Karena Nabi terkadang sebagian orang lupa bahwasanya Nabi terpuji bukan sebagai seorang rasul, tapi dia juga sebagai seorang nabi terpuji. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mengangkat sebagian seorang nabi, sebagian hamba-hamba Allah menjadi tingkatan anak.
Seperti Yahudi mengangkat Uzair sebagai putra Allah, seperti Nasara mengangkat Isa sebagai putra Allah, sebagian yang musyrikin Arab mengangkat para malaikat sebagai putri-putri Allah. Sementara Muhammad adalah hamba Allah. Dia Rasul, punya kedudukan paling mulia, asyraful mursalin, Rasul yang paling mulia. Tetapi dia adalah hamba. Bagaimanapun dia hamba yang beribadah kepada Rabbul Alamin, yang tunduk kepada Rabbul Alamin, yang menghinakan dirinya ke hadapan Rabbul Alamin. Dia seorang hamba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada Al-Quran, kepada hambanya Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran kebengkokan. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran sama sekali. Tidak ada kebengkokan. Seandainya seluruh manusia disuruh untuk mencari kebengkokan Al-Quran, tidak akan didapatkan. Tidak akan didapatkan. Sebagian buku atau sebagian karya dianggap tidak punya kepincangan, tapi setelah diliti ternyata ada kepincangan. Al-Quran tidak. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Silakan cari. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafin katsira. Kalau Al-Quran adalah dari selain Allah, mereka akan dapati banyak perselisihan, banyak tanaqudat, banyak kontradiksi. Al-Quran tidak. Silakan cari. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Al-Quran. Ini juga adalah isyarat atau sindiran kepada kitab-kitab suci terdahulu yang di situ banyak kebengkokan, baik Taurat maupun Injil, banyak kontradiksi, banyak aneh-aneh, pensifatan terhadap Allah yang tidak benar, pensifatan terhadap nabi-nabi yang tidak benar, ya, dan ada kebengkokan, ya. Adapun Al-Quran tidak ada kebengkokan sama sekali meskipun dicari-cari. Taib, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut kesempatan yang lain. Tapi demikian apa yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.